Putri Duyung ini melepaskan jaket dan roknya yang digunakan sebagai alat penyamarannya, lalu langsung lompat ke dalam rumahnya bersama duyung-duyung lainnya. Duyung tadi sudah mendapatkan informasi kalau tempat tinggal mereka akan direklamasi oleh perusahaan besar dan tentu saja akan mengganggu dan merusak tempat mereka hidup selama ini. Dan berita itu membuat gurita ini marah, lalu ia segera membuat rencana penyerangan terhadap perusahaan yang berniat merusak tempat tinggal mereka ini. Setelah rencana mereka disusun dengan matang, gurita ini pun langsung lompat ke daratan, diikuti juga dengan putri cantik yang akan dijadikan umpan untuk mengelabui bos perusahaan yang akan merusak tempat tinggal mereka itu. Diikuti juga oleh pasukan lainnya. Mereka pun sudah siap dengan senjata mereka masing-masing dan Putri Duyung tadi menyamar menjadi manusia biasa. Tapi ternyata yang datang ke tempat mereka bukanlah bosnya, melainkan anak buah perusahaan itu. Duyung yang menyamar ini pun akhirnya dibawa ke kantor perusahaan. Ia pun langsung memasukkan racun ke dalam minuman yang akan diminum bos perusahaan ini. Tapi ternyata ia harus menjalankan pemeriksaan keamanan terlebih dahulu. Dan ternyata saat alat itu memeriksa dirinya, alat itu malah berbunyi dan ia harus melepaskan sepatunya, yang dimana itu akan membongkar semua penyamarannya. Namun untung saja itu hanya sebuah paku yang tertancap di sepatunya. Apakah rencana berikutnya yang akan dilakukan oleh Duyung ini? Manusia gurita ini akan menyerang bos besar di sini, tapi ternyata pengawalnya ada sangat banyak sehingga ia harus mengurungkan niatnya. Sehingga mau tak mau manusia gurita ini harus berpura-pura menjadi koki dan membiarkan tentakel miliknya dimasak dan dipotong-potong oleh dirinya sendiri. Tentu saja itu sangat membuatnya kesakitan, dan saat ia sudah merasa tidak tahan lagi, tiba-tiba manusia gurita ini menyemprotkan tinta dari mulutnya dan terbang keluar. Kali ini gagal lagi rencana gurita itu untuk menyerang bos besar di sini. Dan yang menjadi masalah berikutnya, bos besar ini malah melamar Duyung yang sedang menyamar ini. Setelah Duyung itu pulang, gurita ini pun marah besar karena rencananya tak pernah berhasil dan curiga Duyung ini malah mencintai bos perusahaan itu. Lalu tiba-tiba saat mereka sedang berdebat, bos perusahaan itu malah datang ke sana dan melihat duyung-duyung lainnya. Bos perusahaan itu pun ditangkap, lalu gurita ini sangat marah sekali karena akibat perusahaannya banyak duyung lainnya yang menjadi korban. Bos besar ini benar-benar memohon sekali, tapi gurita ini sudah benar-benar tak mau mendengarkannya, lalu mencekik bos itu dengan tentakelnya. Tapi ternyata duyung yang selama ini menyamar menjadi bos itu malah menolong bos perusahaan itu yang sudah merusak rumah mereka. Tentu saja hal itu membuat gurita ini sangat kecewa dengan duyung ini. Bos perusahaan ini pun langsung membuat laporan kepada polisi kalau ia sudah ditangkap oleh ikan duyung. Dan bukannya mendapat respon baik, ia malah diolok-olok oleh polisi itu karena laporannya sangat aneh. Lanjut part berikutnya.